Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C atau kelompok 3 akan menjelaskan tentang kias sebagai dalil hukum dengan anggota Yudhistira, Adil Kurniawan, Aisyah Fadila, Latifah Humaira, dan Nur Anissa. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Latifah Humaira sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang bagaimana itu pengertian kias. Kias adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dalam hal ini, kias menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Secara bahasa, kata kias berasal dari kata kaza yakisu kiasan, yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih mendefinisikan kias dalam reaksi yang beragam, namun memiliki makna yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fadila, perwakilan dari kelompok C dengan NIM 90500121129 akan menjelaskan tentang dasar penggunaan kias. Mayoritas ulama melakukan kias atas dasar perintah untuk mengambil pelajaran atau berijtihad. Menurut jumhur ulama, kias termasuk mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Dikutip dari buku Kias Sumber Hukum Syariah keempat oleh Ahmad Sarwat, dasar kias juga merujuk pada surah An-Nisa ayat 59, yaitu perintah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, Al-Fahru Ar-Razi menafsirkan bahwa maksud dari mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menggunakan kias. Pendapat ini diperkuat dengan penggunaan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kias, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam istilah kias. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Aisyah Fadila. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kias. Yang pertama kias jali, yang kedua kias kafi, yang ketiga kias dalalah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kias jali, yaitu jenis pertama dari kias illat adalah kias jali. Suatu persoalan bisa ditemukan nasnya dan bisa ditarik kesimpulan, namun bisa juga sebaliknya. Misalnya adalah pada persoalan larangan untuk menyakiti kedua orang tua dengan perkataan kasar. Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana hukum haram tidak diperbolehkan untuk menyakiti fisik kedua orang tua, memukul atau menyakiti secara fisik, sehingga setiap anak diharuskan untuk menjaga lisan maupun perbuatan di hadapan orang tua agar tidak menyakiti hati mereka, yaitu kias kafi. Jenis kedua adalah kias kafi, yaitu jenis kias yang illat suatu persoalan diambil dari illat masalah pokok. Jadi jika hukum asal atau persoalan utamanya adalah haram, maka persoalan yang menjadi cabang pokok tersebut juga haram. Demikian jika sebaliknya. Salah satu contoh kias satu ini adalah hukum membunuh manusia baik dengan benda yang ringan maupun berat, di mana hukum keduanya adalah haram atau dilarang, sebab membunuh adalah kejahatan sekaligus dosa karena mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan umur makhluk hidup dunia, yaitu kias dalalah. Jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil illat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil illat tadi.
Contoh dari kias ini adalah ketika mengkiaskan nabes dengan arak di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Fadila. Pada kesempatan kali ini akan menggantikan rekan saya Adil Kurniawan karena sedang berhalangan. Akan menjelaskan seputar al-aslu dan al-hukmu. Al-aslu, para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Air perasan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-aslu. Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar, keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu. Selanjutnya adalah al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu di atas. Maksudnya adalah perasaan. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang sebagai lawan kata dari al-aslu di atas. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi al-far'u adalah an-nabits, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan. Selanjutnya al-illat. Yang dimaksud dengan al-illat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga pada al-far'u. Dalam contoh di atas, illat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.